Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Nuraini dari kelas 5C e-commerce dengan NIM 444126268 dari Agribisnis 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dan BMC dari Zanana Chips yang merupakan produk turunan agribisnis yang terdapat di Shopee. Tugas ini diberikan langsung oleh dosen pengampu e-commerce yaitu Pak Nanang Kristianto ST MKOM. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang Zanana Chips tentu saja, kemudian ada analisis SWOT, kemudian yang terakhir ada Business Model Canvas atau BMC. Nah, berikut tampilan official store dari Zanana Chips yang berada di platform online Shopee. Nah, tentang Zanana Chips sendiri, Zanana Chips adalah merek keripik pisang kekinian asal Bandung yang menawarkan camilan dengan sentuhan modern. Nah, produk ini didirikan pada tahun 2013 oleh Ghazan Aska Ghaffara. Nah, Zanana Chips ini mengubah keripik pisang tradisional menjadi produk inovatif dengan berbagai varian rasa, seperti coklat, green tea, smoky beef, dan spicy. Produk ini dikenal dengan kemasan yang menarik dan tingkat pembelian ulang yang tinggi. Hal ini menunjukkan kepuasan konsumen terhadap kualitasnya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis SWOT. Nah, data yang digunakan hari ini atau penjabaran yang digunakan hari ini bersumber dari website Zanana Chips itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu sebelum masuk ke analisis SWOT, berikut tampilan kemasan Zanana Chips. Zanana Chips memiliki kemasan berbentuk pouch berwarna kuning dengan pembeda. Untuk membedakan yaitu di bagian pisang di bagian tengah kemasan disesuaikan dengan variasi rasa. Kayak misalkan ini coklat, kemudian ini spicy, smoky beef, kemudian ada green tea. Yang pertama, kekuatan Zanana atau strength yang dimiliki oleh Zanana Chips. Yang pertama, produk unik dan modern. Nah, Zanana Chips ini berhasil mengubah camilan tradisional keripik pisang menjadi produk modern dengan varian rasa seperti coklat, Thai tea, smoked beef yang menarik berbagai segmen pasar. Kemudian yang kedua yaitu kemasan menarik. Desain kemasan yang eye-catching membantu meningkatkan daya tarik konsumen. Kemudian yang ketiga ada jaringan distribusi yang luas. Produk ini tersedia di lebih dari 70 kota di Indonesia dan beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Brunei, dan Cina melalui jaringan reseller dan toko modern. Kemudian ada reputasi positif. Dikenal sebagai Pack of Happiness, produk ini memiliki tingkat pembelian ulang hingga 90%. Hal ini menunjukkan kepuasan konsumen terhadap produknya. Nah, yang berada di tengah ini merupakan logo dari produk Zanana Chips. Kemudian ada kelemahan yang dimiliki oleh Zanana Chips atau weakness. Yang pertama, keterbatasan modal awal. Nah, Zanana Chips ini dimulai dengan modal kecil, yaitu 1.050.000 yang mendorong penggunaan strategi pemasaran sederhana dan kreatif seperti pemasaran dari mulut ke mulut. Hal ini menjadi tantangan dalam ekspansi, terutama untuk investasi pada produksi, distribusi, atau teknologi yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada kesadaran konsumen. Nah, meski sudah dikenal di banyak kota besar, Zanana Chips masih sulit ditemukan di beberapa wilayah. Nah, hal ini membatasi potensi penetrasi pasar, terutama bagi konsumen yang lebih menyukai pembelian langsung daripada melalui platform online. Nah, peningkatan jaringan distribusi atau kemitraan lokal dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini. Nah, kemudian peluang atau opportunities yang dimiliki oleh si Zanana Chips ini. Yang pertama, ekspansi pasar internasional, yaitu tren global terhadap produk halal dan camilan sehat memberikan peluang besar untuk penetrasi pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada inovasi produk, potensi untuk menambah varian rasa baru atau produk terkait bisa terus menarik perhatian konsumen setia dan baru. Kemudian ada e-commerce, memanfaatkan platform online untuk meningkatkan aksesibilitas produk, terutama di daerah yang belum terjangkau.
Kemudian ada ancaman atau threats yang dimiliki oleh si Zanana Chips. Yang pertama, kompetisi ketat. Nah, banyaknya produk snack inovatif lain yang menawarkan varian rasa dan kemasan menarik dapat mempengaruhi pangsa pasar si Zanana Chips. Kemudian yang kedua, ada ketergantungan pada bahan baku lokal. Nah, fluktuasi harga atau ketersediaan pisang dapat mempengaruhi biaya produksi. Kemudian yang ketiga, ada regulasi ekspor. Nah, kebijakan perdagangan internasional seperti aturan terkait produk halal atau pajak impor dapat menjadi kendala dalam ekspansi global. Nah, kemudian terdapat bisnis model kanvasnya atau BMC. Nah, di sini bisa dilihat ada key partner, key activities, value proposition, terus customer relationship, terus customer segment, channel, cost structure, dan revenue stream. Hal ini akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari customer segment atau segmen pelanggan, yaitu yang pertama konsumen lokal, anak muda, keluarga, dan pekerja kantoran yang mencari camilan modern. Kemudian ada pasar internasional, penggemar produk halal dan camilan khas Indonesia di negara-negara seperti Jepang, Malaysia, Brunei, dan Cina. Kemudian ada reseller dan agen, nah individu atau bisnis kecil yang menjual kembali produk Zanana. Kemudian selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama, produk dinilai unik. Nah, keripik pisang dengan rasa inovatif seperti coklat, smoky beef, dan green tea. Kemudian yang kedua ada kemasan menarik. Nah, desain yang modern dan eye-catching meningkatkan daya tarik produk. Kemudian yang ketiga ada kualitas terjamin. Nah, cita rasa yang konsisten dengan tingkat pembelian ulang mencapai 90%. Kemudian ada halal, memenuhi kebutuhan pasar yang mencari produk bersertifikasi halal. Nah, sebagai negara dengan mayoritas muslim, sertifikasi halal dinilai sangat diperlukan dalam UMKM seperti ini. Kemudian ada channel atau saluran distribusi. Yang pertama, penjualan langsung tersedia di supermarket seperti Transmart, Carrefour, dan Aeon Mall. Kemudian ada yang kedua ada e-commerce, bisa melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan website resmi Zanana. Kemudian ada reseller dan distributor melalui jaringan mitra di berbagai kota. Nah, beberapa kali saya sempat berhenti di rest area suatu kota dan saya ke pusat oleh-olehnya dan saya menemukan produk Zanana terpajang di etalase toko. Kemudian yang terakhir yaitu pameran internasional seperti Halal Expo Jepang untuk menjangkau pasar global. Kemudian customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama interaksi digital melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook, fungsinya untuk membangun komunitas. Kemudian yang kedua, layanan pelanggan, melayani pertanyaan dan komplain melalui WhatsApp dan email. Kemudian yang ketiga ada kampanye promosi seperti diskon, gratis ongkos kirim, dan bundling untuk menarik pelanggan baru. Nah, kemudian ada revenue stream atau aliran pendapatan. Didapat dari yang pertama, tentu saja penjualan produk, yaitu dari konsumen langsung, reseller, kemudian distributor. Kemudian yang kedua, ada kerjasama co-branding, yaitu kolaborasi dengan merek lain untuk meningkatkan visibilitas. Yang ketiga, yaitu pasar internasional, dengan ekspor ke negara-negara seperti Jepang, Malaysia, Brunei, kemudian juga China. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama. Yang pertama, produk inovatif, varian rasa yang unik, dan bahan baku berkualitas. Kemudian yang kedua ada tim kreatif untuk pemasaran, pengembangan produk, dan desain kemasan. Yang ketiga ada jaringan distribusi, yaitu ada mitra reseller dan distributor di dalam dan di luar negeri. Kemudian yang keempat ada reputasi brand, kepercayaan dari pelanggan loyal. Kemudian selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama dari si Zanana Chips ini. Yang pertama tentu saja produksi, yaitu pembuatan keripik pisang dengan kualitas tinggi. Yang kedua, R&D ini research and development, yaitu mengembangkan rasa baru dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang ketiga ada pemasaran, yaitu meningkatkan kesadaran merek melalui promosi digital dan offline. Kemudian yang keempat ada distribusi, memastikan produk tersedia di lebih banyak lokasi.
Lanjut, kemudian ada key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama di supermarket yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya yaitu di Carrefour, Aeon Mall, Lotte Mart, dan Toko Serba Lokal. Kemudian di platform digital Shopee seperti yang tadi saya sudah kasih contoh sebelumnya, kemudian bisa di Tokopedia atau bahkan bisa di marketplace lain seperti Lazada dan lain-lain. Kemudian ada dinas perdagangan. Nah, dinas perdagangan ini biasa mengadakan halal expo yang berlokasi di Jepang. Itu fungsinya untuk mendukung ekspor ke luar negeri. Kemudian ada co-branding, yaitu kolaborasi dengan brand lain untuk memperluas pasar. Kemudian ada cost structure atau struktur biaya. Yang pertama itu produksi. Produksi menggunakan bahan baku pisang, bumbu, serta kemasannya. Nah, untuk pemasaran sendiri, membutuhkan biaya untuk biaya iklan digital, promosi, kemudian juga event. Kemudian yang ketiga ada distribusi, yaitu pengiriman ke reseller, distributor, dan pelanggan. Yang keempat ada inovasi produk. Nah, biaya yang dibutuhkan itu untuk riset dan pengembangan rasa yang baru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.